Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-19. Wa an Zir bin Khubaysh qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mas'i 'alal khuffain. Diriwayatkan dari Zir bin Khubaysh, dia berkata, aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. As'aluhu 'anil mas'i 'alal khuffain. Aku bertanya tentang hukum mengusap atas dua sepatu. Kemudian Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepadanya, ma jaa bika ya Zir? Kamu datang ke sini dalam rangka apa wahai Zir? Yaitu Zir bin Khubaysh. Faqultu, maka Zir bin Khubaysh mengatakan ibtigha al-ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Jadi zaman dulu dia semangat ya mendatangi ilmu. Ibtigha al-ilmi. Faqala, kemudian Safwan bin Asal mengatakan, innal malaikata tadau ajnihatiha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Luar biasa ya, keagungan, masya Allah, Allah Akbar. Jadi para malaikat meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu, mencari ilmu yang benar, yang tidaklah berdampak kecuali manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, pribadi dan masyarakat, bahkan negara ya, manfaatnya. Sehingga malaikat ridha karena kebaikan yang ada pada mencari ilmu. Radhiya bima yatlub, para malaikat tadi ridha dengan apa yang mereka cari. Faqultu, kemudian Zir mengatakan, innahu qad haqqa fi sadri al-mas'u 'alal khuffain. Sesungguhnya telah meragukan di dalam dadaku hukum tentang mengusap atas dua sepatu. Ba'dal ghaiti wal baul, setelah berak dan kencing. Jadi setelah berak dan kencing ini gimana sebenarnya masalah mengusap atas dua sepatu ini? Saya masih ragu ini, masih bingung. Wa kuntam ra'an min ashabin nabi, sedangkan engkau wahai Safwan bin Asal adalah salah seorang di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, dan aku datang kepadamu untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau mendengar tentang masalah mengusap atas dua sepatu?
Jadi di sini ya Zir bin Hubeish menanyakan kepada siapa? Zir bin Hubeish menanyakan kepada siapa? Sofwan bin Asal. Kenapa menanyakan kepada Sofwan bin Asal? Karena radhiyallahu taala anhu, karena Sofwan bin Asal ya melihat praktek bersama Rasulullah. Ini ujiannya besar sekali ya, Sofwan bin Asal. Yang kemarin Sofwan bin Asal itu sebagai apa? Pasukan pembersih, sapu jagat istilahnya ya. Nah, ternyata yang ditemukan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Kaget. Ternyata Aisyah. Akhirnya Sofwan bin Asal turun dari ontanya, suruh naik. Mungkin nggak ngomong apa-apa pun, naik. Langsung sudah tersebar berita bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan hal yang tidak senonoh. Disebar sampai fitnahnya dahsyat, geger di Madinah, geger yang dahsyat ya, sampai bapaknya Abu Bakar itu pun ya jadinya cuek ya, karena fitnah itu ngaruh ya, Rasulullah aja sampai nggak mau gitu. Aisyah nangis. Jadi fitnah begini, cara kerja fitnah ya. Jadi fitnah itu lebih cepat menjalar ketimbang sihir. Jadi kalau fitnah itu disampaikan kepada orang yang nggak mau, orang yang nggak mau ini pun terpengaruh gitu loh. Bagaimana dengan orang yang mau menjadi corong yang besar, dan memang orang itu senang dengan fitnah. Kenapa senang dengan fitnah? Karena tatkala dia berbicara fitnah, maknanya dia naik pangkatnya gitu. Ya. Coba bayangkan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin yang sudah terkenal pintar dan seterusnya, terkenal baiknya kok jatuh. Berarti yang di bawahnya jadi naik gitu loh. Wah, ini yang terima begitu. Lah yang enggak terima kayak Abu Bakar sendiri karena bapaknya, Rasulullah sendiri sebagai suaminya. Wah, itu pun bingung kan. Itulah cara kerja fitnah. Jadi fitnah itu ya akan menjadi bahan bakar yang akan mendorong mereka yang menerimanya dan menyebarkannya, dan akan menjadi pengaruh yang akhirnya menahan orang yang baik untuk memberlakukannya. Jadi ngerusak betul ini. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah qattabun. Tidak akan masuk surga ya orang yang qattab tadi, nyebar-nyebar berita-berita dusta. Nyebar berita dusta untuk menjatuhkan. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini Sofwan bin Asal. Sofwan bin Asal ini ya yang membawa Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Sofwan bin Asal enggak begitu terkenal ya? Karena fitnahnya kan enggak diarahkan ke Sofwan bin Asal, coba. Diarahnya kepada Aisyah. Padahal yang berbuat kalau fitnah kan katanya melakukan hal tidak senonoh ya kan? Mungkin enggak Aisyah melakukan hal yang tidak senonoh sendirian? Kalau memang betul perkara itu terjadi, enggak mungkin. Pasti dengan orang, ya kan? Orangnya siapa? Sofwan bin Asal. Ternyata yang mencuat fitnahnya pada Sofwan bin Asal atau kepada Aisyah? Pada Aisyah, bayangkan. Jadi memang diarahkan ke Aisyahnya ini gitu. Sofwan bin Asalnya mah enggak dibahas, banyak orang yang kenal. Tapi Aisyahnya justru turun wahyu dari langit gitu. Karena kalau tidak turun wahyu dari langit, hancur Islam. Bagaimana Islam enggak hancur? Rasulullah aja hancur kok. Ya kan? Rasulullah kan jadinya hancur, rumah tangganya hancur. Kalau rumah tangganya hancur, istrinya sudah hancur, ya Islamnya hancur. Jadi sebenarnya targetnya ya lebih mengarah ke Islamnya. Allah enggak ridha, Allah yang turun. Jadi memang dalam fitnah ini kadang enggak bisa terdeteksi. Fitnah sampai enggak bisa terdeteksi. Tatkala tidak bisa terdeteksi, Allah lah yang turun begitu. Kalau bukan karena Allah SWT, ya udah hancur semuanya. Gimana pembuktiannya coba? Karena yang namanya fitnah itu seakan-akan terjadi. Coba peristiwanya, pasukan sudah sampai di Madinah, ini kok ketinggalan gitu. Berdua lagi coba. Ini disebarkan melakukan perbuatan zina.
Sekarang Aisyah membuktikan saya nggak berbuat zina, angel gitu kan. Ya kalau zaman sekarang mungkin ada DNA, ada apa ya, mungkin dicek kayak apa pakai medis gimana gitu kan. Tatkala dicek pakai medis ini juga kan hal-hal begitu, ya, ya aurat dan sebagainya kan. Nah inilah fitnah ya. Ini fitnah. Makanya di zaman kita ini ya teknologi ada manfaatnya juga. Ngaku-ngaku jadi Habib gitu ya, setelah dites DNA, keturunan Inggris malah. Keturunan Arabnya hampir nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Terbukti ini manfaat daripada DNA gitu kan. Nah, tapi kalau masalah kasus-kasus seperti ini mau pembuktiannya gimana coba? CCTV nggak ada apa-apa, nggak ada, sulit. Ya, ini DNA nggak berlaku dalam masalah ini. Ya, forensik juga nggak berlaku dalam masalah ini. Coba apa coba? Nah, Allah turunkan. Nah, ini ya Sofwan bin Asal. Kemudian makanya kita hati-hati ya terhadap fitnah ya, karena fitnah itu sebenarnya menjadikan orang yang menerima fitnah itu sebagai kayu bakarnya. Jadi merugikan orang yang menerima. Kita lanjutkan. Wa kuntum ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka, dan aku datang bertanya kepadamu, hal sami'tu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau mendengar sesuatu tentang masalah itu? Qala na'am, ya. Kana ya'muruna idza kunna safaran, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita tatkala kita dalam keadaan safar, au musafirin, atau dalam keadaan safar, ala nanzi'a khifafana thalathata ayyamin, kita boleh tidak mencopot sepatu kita selama 3 hari kalau dalam keadaan safar, 3 hari 3 malam. Karena kalau dicopot susah ya. Di sini bisa tergambar safar zaman dulu ya, beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan misalnya di kereta, di bis gitu kan. Zaman dulu gimana safarnya coba? Apalagi kalau safarnya sifatnya banyak. Ya, banyak misalnya dari Madinah ke Tabuk 35.000 pasukan. Kan namanya orang safar kan ada macam-macam, ada BAB, ada makan, ada macam-macam. Coba bayangkan coba. Susahnya kayak apa di masa itu, ya. Jadi di masa itu cobaan besar tapi mereka mampu melewati. Kalau di masa kita ini sebenarnya hampir tidak ada cobaan ya. Tapi cobaannya malah sisi-sisi yang lain ya, cobaan kenikmatan ya di masa kita ini, cobaan berupa godaan-godaan yang memalingkan kita dari kebaikan. Salasata ayyamin wa layalihinna, jadi kita boleh tidak mencopot sepatu maksimal 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali kalau janabah. Kalau janabah memang harus dicopot, nah, terus mandi, nanti wudu lagi, kemudian setelah itu pakai lagi. Lakin min ghaitin wa balin wa naumin, akan tetapi ini boleh dipakai, tidak dicopot sepatunya hanya untuk berak, kencing dan tidur. Jadi tatkala berak, kencing, tidur enggak dicopot sepatunya. Faqultu hal sami'ta yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian aku bertanya lagi. Nah, ini. Jadi memang belajar itu ke ahlinya, check and recheck gitu ya. Ngecek. Memang perlu seperti ini. Ya, ini kan ke ahlinya ini. Ke narasumbernya. Ya, narasumber. Jadi memang penting ya kita mencari kejelasan itu ke narasumber yang berkompeten, yaitu para ulama. Hal sami'tahu yadhkuru fi hawa syai'an, apakah engkau pernah mendengar sesuatu tentang masalah hawa? Qala na'am, ya. Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam satu safar, fabaina nahnu indahu, dan tatkala kami berada di sisi beliau, idznadahu a'rabiyun, tiba-tiba ada orang Arab Badui memanggil kami, bisautin lahu jahwari, dengan suara yang keras. Jadi memang suara keras ternyata kurang bagus ya, kita latihan.
Ya, orang Badui kenapa suaranya keras? Ya karena medannya luas. Ya. Medannya luas, jadi sulit untuk suaranya tidak keras. Jadi orang-orang yang hidup di hutan itu, di tempat-tempat yang luas, kadang untuk bicara lembut sulit. Ya, jahwari. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, coba bayangkan. Ini, jadi Nabi Muhammad SAW yang agung dan mulia pun mengalami mendapat perlakuan yang tidak nyaman. Ya Muhammad, coba bayangkan. Fa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya nahwan min sauti, seimbang. Muhammad. Karena manggilnya keras, ini juga manggilnya nyimbangin. Apa? Faqultu lahu. Kemudian aku katakan kepada orang Badui tersebut, kata Sofwan bin Asad, wahai celaka kamu, ughdud min sautika, rendahkan suaramu, fa innaka inda nabi, sesungguhnya engkau berada di samping Nabi. Jadi di dalam Al-Quran pun dijelaskan di antara bentuk gugurnya amalan tanpa kita merasa adalah keras. Jadi kalau sama Nabi bicaranya nggak boleh keras, ya, harus merendahkan suara. Jadi nggak boleh misalnya di samping rumah Nabi, ya zaman dulu nggak boleh. Dan di masa kita ini pun terhadap hadis Nabi sahih, nggak boleh kita tidak beradab dengannya. Memang Nabi punya kedudukan yang tinggi, ya, secara syariat. Karena Nabi ini adalah orang yang Allah SWT pilih sebagai Nabi dan Rasulnya untuk membawa syariatnya. Jadi bersikap baik terhadap Nabi, maknanya kita bersikap pula baik terhadap apa yang dibawa oleh Nabi dari agama. Jadi memang ini menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Ya, seperti orang berbuat baik sama orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, ya, itu sebenarnya dia lagi berbuat baik sama agama itu sendiri, gitu ya. Syekh bin Baz mengatakan orang yang paling berhak, dan ini banyak sekali nukilan-nukilan yang ada, ya, sudah ditulis, sudah dilaminating. Orang yang berhak untuk mendapatkan, ya, katakanlah imbalan, ya, adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran. Tapi begitu ada orang terhadap orang yang belajar Al-Quran, justru sebaliknya melecehkan. Tetapi kalau bahkan saya katakan, ya, dengan sesuatu yang sangat mudah, tahu nggak kamu penyanyi dangdut? Penyanyi dangdut itu dibayar mahal untuk auratnya, bayangkan. Dan orang rela, coba. Orang rela memberikan uangnya, baik yang undang atau yang datang dan sebagainya, untuk sebuah aurat, coba bayangkan. Tapi orang katanya beriman, begitu untuk orang yang mengajari agama nggak ada sesuatu apapun. Bahkan orang yang mengajari agama harus, ya, bahasa kasarnya itu, ya, bahasa kasarnya harus dimiskinkan gitu. Masa orang belajar ngajar ilmu agama kaya gitu harus dimiskinkan? Ini salah gitu, ya. Ini salah, berbahaya. Persepsi ini harus dibuang. Persepsi ini harus dibuang. Bagaimana mungkin agama itu akan jaya kalau pensikapan terhadap orang-orang yang menghidupkan ilmu agama itu tidak seimbang? Nggak mungkin gitu. Maka pemerintah Saudi demikian memuliakan orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, ya. Sehingga ya memang untuk begitu. Kalau enggak repot. Lah bagaimana dengan mereka, ya, tatkala mereka mendapatkan rezeki yang luas karena mereka adalah orang yang menghidupkan agama, pun kembali lagi kepada umat. Tetapi perlakuan kita tetap. Ini sebagaimana yang ada pada pensikapan Sofwan bin Asal tatkala melihat orang Arab Badui, ya. Orang Arab Badui. Jadi memang masih ada penyakit, ya, kalau pendidikan agama pesantren ini harus gratis, ya, harus gratis gitu. Jadi semuanya gratis, ya, semuanya gratis. Ini salah, ya, salah. Karena sebenarnya bukan bayar ke gurunya, ya. Misalnya membayar gurunya aja, ini para ulama ada itu, kita samilan itu berhak. Wong yang nyawer aja, parkiran aja gitu, ya. Parkir motor bayar, parkir mobil bayar, ya kan? Makan rames bayar. Ilmu ini loh yang lebih menyelamatkan kita dari siksa Allah SWT.
perlakuannya nggak ada. Nah, ini salah ini. Salah. Akhirnya tatkala tertanam yang demikian itu, dia sendiri yang mengalami mudaratnya. Ya, tidak memiliki jiwa juang untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau untuk mendapatkan dunia ya dapat jiwa juang. Ingin mobil misalnya, ingin rumah gitu. Jiwa juangnya tinggi. Tapi begitu untuk agama jiwa juangnya rendah. Untuk apa gitu? Padahal jiwa juang yang tinggi itu yang mau diraih. Ya. Sehingga zaman dulu orang mengatakan man talabal hadits aflas. Barang siapa yang mencari hadis mesti bangkrut karena pengeluarannya banyak. Untuk nyari riwayat sana, riwayat sini, keluar dana, keluar ini gitu. Cuman manfaatnya ya ini tertulis gitu. Ya, tertulis karena pembiayaannya besar, tapi teraih ilmu. Ini yang terjadi ya dari Sofwan bin Asal memuliakan Nabi sehingga tatkala ada yang keras saja dia tidak mau. Celaka kamu. Kemudian ini jadi mirip kayak orang Badui tadi ya. Fa innaka inda Nabi, sesungguhnya engkau di sisi Nabi. Wa qad nuhita an hadza, sesungguhnya engkau dilarang dari perkara ini. Nah, ini kembali namanya orang Badui. Faqal wallahi la aghdud, demi Allah saya enggak mau merendahkan suara saya. Nah, makanya orang Badui itu kata Rasulullah, Rasulullah mengatakan innal a'rab asyaddu kufran wa nifaqa. Sesungguhnya orang Arab Badui, orang-orang yang masih Badui, jadi orang-orang yang Badui itu kan kenapa dinamakan dengan Badui? Itu ilmunya sedikit, ya, ilmunya sedikit, bergaul dengan orang sedikit, primitif gitu ya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang Badui itu asyaddu kufran wa nifaqa, kekufurannya dan kemunafikannya tinggi gitu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang Badui dapat hidayah dan taufik, dermawannya tinggi. Cuman secara umum orang Badui begitu. Wallahi la aghdud, demi Allah saya enggak mau merendahkan suara. Karena apa? Orang Badui ini tidak tahu bahwasanya ini Rasulullah berbeda dengan yang lain. Orang Badui itu mengatakan al mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihim. Kemudian orang Badui itu mengatakan seseorang mencintai satu kaum, apakah dia akan digabungkan dengan kaum yang dicintai tersebut? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab al mar'u man ahab yaumil qiyamah. Seseorang bersama orang yang dicintai pada hari kiamat. Nah, ini. Jadi kita melatih cinta kepada orang-orang soleh, memberikan perlakuan, memberikan pendampingan gitu. Ya, karena orang-orang soleh, orang-orang baik mengajarkan agama itu ya sebab pertumbuhan baiknya agama dari mereka-mereka yang mengajarin agama. Ya. Tumbuh gitu ya. Tumbuh. Makanya kita lihat terjaganya agama di negeri kita ini sebenarnya dari asbab para dai-dai itu. Ya, kalau politisi itu ya dari sisi terjaganya wilayah ya kan. Wilayah karena mereka yang punya kemenangan. Ya, tapi dari hidupnya agama ini dari para dai-dai disebutkan, ayo diingatkan lagi ya, suruh menghidupkan salam yang banyak tertimbun, suruh istiqomah, suruh melawan bosan gitu ya. Bosan, jadi orang dengan agama bosan ya, bosan gitu karena sudah enggak penasaran ya. Ada orang mengatakan dua orang yang bisa merasakan ya manisnya ilmu, yang pertama yang baru ngaji ya karena penasaran gitu, sehingga penasaran naik lagi terus gitu, jadi berburu penasaran dari ilmu yang belum dia tahu. Yang kedua memang ya orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu yang memang sudah merasakan manisnya ilmu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang akan bersama orang yang dicintai hari kiamat. Maka semoga Allah memberikan cinta kepada kita, kepada orang yang Allah ridhoi. Famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib. Terus Rasulullah ya mengajari sesuatu sampai beliau mengisahkan satu pintu di Maghrib. Maghrib ini di arah barat, atau Maghrib di sini maksudnya adalah Maroko. Maroko Maghrib ya. Tapi mungkin maksudnya di sini Maghrib di sini barat. Ibabil Maghrib dari arah pintu barat Maghrib. Masirata ardihi, sejauh perjalanan bentangannya. Aw yasiru raqibu min ardihi, atau sejauh perjalanan orang yang mengendarai kendaraan fi ardihi, pada bentangannya. Arba'ina aw
sab'ina aman, 40 atau 70 tahun. Jadi pintu di barat ya lebar pintunya itu 40 tahun atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadar ruwah, kemudian Sufyan salah satu rawi ya qibala Syam. Arah barat di sini dari arah Syam. Syam itu ya Syria, Yordan, Palestina gitu ya. Nah, itu daerah yang konflik terus ya. Qibala Syam, dari arah Syam. Khalaqahu Allah taala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakannya di hari Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan terbuka. Jadi lebarnya ya dari arah barat 40.000 tahun atau 70.000 tahun ya, terbuka. Dibuka sejak diciptakannya langit dan bumi. Litaubah, bagi mereka yang bertobat. La yughlaq, tidak akan ditutup hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Dan tidak akan ditutup kecuali sampai matahari terbit dari arah barat. Berarti arah barat di sana, dari Syam sana. Ya, ini pintu taubat terbuka lebar. Semoga Allah ya menjadikan kita termasuk orang-orang yang memasuki pintu ini, pintu taubat ya. Kapan dan di mana saja ya, kapan saja dan di mana saja, dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertaubat, karena kita senantiasa ya melakukan dosa ya, baik kita sadar atau tidak sadar. Itulah yang terjadi pada manusia, dia akan senantiasa melakukan dosa baik dia sadar atau dia tidak menyadari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.